Selamat pagi anak ibu, bertemu lagi kembali dengan Ibu Tobing. Kita buka buku kita, bab 2, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Minggu lalu kita belajar yaitu tentang dewasa, ya, bertumbuh dan semakin berhikmat. Tetapi bab 2 ini bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, ya. Kalau kita lihat, kita baca puisi yaitu dari Rudyard Kipling, ya. Kalau kita baca puisinya ini, itu menunjukkan bahwa kita itu manusia ini belum dewasa sepenuhnya, ya. Sekarang kita masuk ke bagian B, proses menjadi dewasa, ya. Ada prosesnya. Jadi sebelum kita tahu prosesnya, kita baca dulu ini. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang bisa digunakan untuk dewasa, yaitu adult dan mature. Adult menunjukkan kepada usia seseorang bahwa seseorang itu dewasa, tetapi mature, kedewasaan itu ditunjukkan kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang, ya. Itulah dalam artinya dewasa menurut bahasa Inggris, yaitu dewasa berasal dari dua kata, adult dan mature, ya. Bagian C, kedewasaan penuh menurut Alkitab. Dalam surat Efesus, kalau kita lihat di sini, menjelaskan mengapa, ya, surat Efesus mengatakan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Jadi kita itu di sini, kita tidak lagi orang yang menjadi dewasa itu haruslah memiliki iman, ya, yang supaya orang tidak dapat mengombang-ambingkan kita oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu. Karena apa? Di dunia ini banyak sekali ajaran-ajaran sesat, ya, seperti ajaran sesat si Moses David. Dia mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Nah, seperti ibu dengar bahwa ada yang mengatakan tahun 2000 kita ini terjadi kiamat. Ternyata sekarang sudah 2021. Tidak ada kiamat. Jadi itu semuanya ajaran-ajaran sesat. Kalau kita ketahui dari mulai zaman Nuh, apa yang dikatakan Nuh? Tuhan, apakah kau akan membinasakan kami? Kalau ada orang yang percaya 100 orang di dunia ini, apakah kau masih membinasakan kami? Apa kata Tuhan? 50 orang yang percaya tidak saya binasakan. Bagaimana kalau 10 orang yang percaya? Apakah Tuhan masih membinasakan? Tidak. Pada saat itu, orang yang percaya tidak lagi ada 10 orang. Hanya 8 orang. Ya. Jadi akhir zaman itu tidak ada anak ibu. Ada memang akhir zaman. Tapi kita tidak tahu kapan. Karena masih banyak orang-orang yang percaya. Tetapi ada kelompok-kelompok, ada orang-orang yang menyesatkan manusia supaya manusia itu mengikuti ajarannya anak ibu. Nah, seperti tadi Moses David. Di sini juga ajaran hypergrace. Ajaran ini adalah yang mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Karena itu kita ingin datang ke hadirannya, kehadiran Allah, haruslah mengakui dosa supaya kita layak di hadapannya. Ya, memang kita mengakui dosa kita, anak ibu. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan walaupun kita sudah berdosa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, berarti Tuhan sudah selamatkan kita, anak ibu, dengan mati di kayu salib. Bukan itu saja, anak ibu. Banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya. Nah, ini lagi ada contoh iklan, ajaran palsu, ya. Nah, zaman sekarang banyak sekali, bukan hanya masalah di dalam hal gereja, bukan hanya menyesatkan dalam hal-hal dalam pelayanan. Ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali orang-orang yang menyesatkan. Contohnya ada bedak, ya. Wah, ini bedak ini dapat memutihkan, dapat melembutkan wajah, dapat supaya cantik katanya. Ternyata kalau kita pakai
ternyata kulit kita rusak, gosong. Nah, itu adalah ajaran palsu anak ibu, ya. Jadi kita harus mengetahui lebih dahulu. Berarti orang-orang yang begini inilah belum menjadi dewasa yang benar, ya. Nah, juga ya, ini kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Nah, contohnya orang mau dapat menjadi sukses, dia bagaimana dengan jalan pintas apa yang dilakukannya? Misalnya dia menggunakan benda-benda terlarang ataupun menjual benda-benda terlarang, ya. Sedikit saja dia jual sudah bisa dia punya satu mobil ataupun dua mobil, bisa membangun rumah. Apa yang dikatakannya? Dia percaya dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, ya. Dia contohnya dia menggunakan benda-benda terlarang. Wah, kalau kamu makan ini ataupun kamu hirup ini, kamu gunakan ini, kamu tidak pernah merasakan susah katanya. Kita gunakan, akhirnya apa? Kita masuk ke dalam lembah kejahatan. Ya, banyak sekali kalau kita baca tentang ajaran-ajaran palsu di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, banyak yang sudah kita lihat tentang berbagai ajaran palsu yang dianjurkan oleh para guru atau palsu modern, ya. Nabi-nabi palsu modern banyak sekali. Ya, ajaran-ajaran itu yang membuat kita jatuh terjerumus, ya. Nah, bagaimana supaya kita itu cepat kaya? Apa yang harus kita lakukan? Menjual narkoba. Wah, kita supaya terkenal, kita bagaimana? Nah, kita jual iman kita. Berarti di situ kita belum dewasa secara benar, ya. Kedewasaan penuh dan hubungan dengan orang lain, ya. Kipling mengatakan orang dewasa adalah orang yang bisa berbicara kepada rakyat kecil namun tetap mempertahankan kebajikan. Kalaupun ia bisa berjalan dengan raja-raja, hal itu tidak menjadikan sombong dan berkepala besar. Jadi anak ibu, walaupun kita memiliki jabatan, bukan berarti kita tidak berteman dengan orang yang kecil ataupun orang yang di bawah derajat kita. Jadi kita harus tetap sama di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Jadi anak ibu, kita haruslah dapat bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, kalau kita lihat gambar ini, seorang perempuan berdosa menuangkan minyak harum di kaki Yesus, ya. Dia di sini menunjukkan bahwa dia sudah bertumbuh dalam kedewasaan yang benar. Dia sudah mengakui dosanya dan dia sudah mau melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, ya. Kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kedewasaan benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan sukses, keberhasilan, kekayaan, kemasyhuran yang mudah dengan jalan pintas. Jadi Alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Jadi itulah anak ibu, kita harus berdasarkan firman Tuhan, barulah kita itu dewasa menuju kedewasaan yang benar. Amin. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada hari ini.